Hai, welcome to my channel. Nama saya Maria Adelida Taranan. Saat ini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah Teori-Teori Kepribadian dengan dosen pengampu Ner Steve Sankey. Tonton video ini sampai habis ya. Saat ini saya akan membahas mengenai teori kepribadian dari Abraham Maslow. Abraham Maslow memiliki nama lengkap Abraham Harold Maslow. Maslow dilahirkan pada 1 April 1908 di Manhattan. Abraham Maslow dianggap sebagai pendiri dan pemimpin spiritual pergerakan psikologi humanis. Pendekatan humanis terhadap kepribadian direpresentasikan dari hasil karya Abraham Maslow dan Carl Rogers. Teori ini menonjolkan keunggulan dan aspirasi manusia, kehendak bebas secara sadar, dan pemenuhan potensi manusia. Mereka memberikan citra yang optimis dan menyanjung sifat alami manusia dan menggambarkan kita sebagai wujud yang aktif dan kreatif, fokus pada pertumbuhan dan aktualisasi diri. Sebelum kita masuk pada teori kepribadian dari Abraham Maslow, kita membahas mengenai definisi dari kepribadian. Kepribadian dapat didefinisikan sebagai pola-pola unik dari pikiran, emosi, dan perilaku yang menetap relatif, stabil, dan konsisten pada individu sepanjang waktu. Ini mencakup berbagai karakteristik yang membedakan seseorang dari orang lain, termasuk preferensi, sikap, nilai-nilai, kecenderungan, dan cara individu berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Teori Abraham Maslow yang paling terkenal adalah hierarki kebutuhan atau hierarki kebutuhan Maslow. Teori ini menyatakan bahwa kebutuhan manusia dapat dikelompokkan dalam struktur hierarkis yang terdiri dari 5 tingkatan. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Tingkatan terendah dalam hierarki ini mencakup kebutuhan dasar manusia seperti makanan, air, tempat tinggal, tidur, dan pakaian. Kebutuhan ini harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum individu dapat memenuhi tingkatan kebutuhan yang lebih tinggi. Selanjutnya yang kedua, yaitu kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman ini bisa berupa rasa aman terhadap kondisi alam dan lingkungan sekitar. Misalnya, rasa aman dari hujan badai, bencana alam, dan serangan hewan liar. Di sisi lain, kebutuhan rasa aman juga bisa dimaknai aman secara fisik maupun psikis. Yang ketiga, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan cinta dan kasih sayang dapat dimaknai secara luas, misalnya dalam bentuk hubungan interpersonal. Manusia memiliki dorongan untuk diterima, dicintai, dan merasa terhubung dengan orang lain. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Kebutuhan penghargaan berwujud dalam banyak jenis, misalnya penghormatan diri, kepercayaan diri, kemampuan, dan pengakuan. Secara khusus, Maslow membagi penghargaan ini ke dalam 2 bentuk, yaitu reputasi dan harga diri. Yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri merupakan suatu kondisi ketika seseorang mengerahkan seluruh potensi dirinya dan kepercayaan dirinya untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat sekreatif mungkin. Meskipun teori Abraham Maslow tentang hierarki kebutuhan memiliki banyak kontribusi dan pengaruh yang signifikan dalam bidang psikologi, ada beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, tidak mempertimbangkan pengaruh konteks sosial. Teori Maslow cenderung mengabaikan pengaruh penting dari faktor sosial, budaya, dan lingkungan dalam mempengaruhi kebutuhan dan motivasi individu. Konteks sosial dan budaya dapat memiliki pengaruh yang signifikan
dalam menentukan prioritas dan fokus kebutuhan individu. Selanjutnya, kelemahan yang kedua yaitu tidak mengakomodasi perubahan dan pertumbuhan pribadi. Teori Maslow menggambarkan hierarki kebutuhan sebagai struktur yang statis dan berurutan. Namun, dalam realitasnya, kebutuhan individu dapat berubah seiring waktu dan pengalaman. Individu juga dapat mengalami pertumbuhan pribadi dan membangun kebutuhan baru yang tidak selalu sesuai dengan urutan hierarki yang ditetapkan oleh Maslow. Selanjutnya, Maslow juga merumuskan 3 kategori kebutuhan lain, yaitu yang pertama, kebutuhan estetika, yaitu merupakan kebutuhan seseorang akan keindahan dan pengalaman yang bersifat menyenangkan. Kebutuhan estetika ini pada dasarnya dimiliki oleh setiap orang. Akan tetapi, ada orang yang memiliki kebutuhan estetika dalam porsi yang besar sehingga menyebabkan menjadi seseorang yang menggeluti bidang kesenian. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan kognitif, yang dapat diartikan sebagai suatu kebutuhan seseorang untuk mengetahui, memecahkan permasalahan yang dihadapi, dan memahami sesuatu. Yang terakhir yaitu kebutuhan neurotik, yang mengarah pada stagnasi dan penyakit. Pemahaman terhadap kebutuhan neurotik bukan berarti bahwa setiap orang membutuhkan kondisi neurotik, namun kebutuhan neurotik hanya semacam pemilihan bahasa atau istilah yang diciptakan oleh Maslow untuk menggambarkan kondisi seseorang yang memiliki abnormalitas dalam pemenuhan kebutuhannya.